Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap menjaga kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi peluang. Nah, jadi semoga makalah ini bisa setidaknya membantu Ananda untuk belajar sedikit tentang peluang. Nah, adapun standar kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran peluang ini adalah Ananda dapat menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara, memberikan tafsiran, menyusun, dan menggunakan aturan peluang dalam menentukan dan menafsirkan peluang kejadian majemuk. Kompetensi dasarnya yaitu merumuskan dan menentukan peluang kejadian dari berbagai situasi serta tafsirannya. Nah, kita akan melihat indikator apa saja yang akan kita pelajari. Kali ini kita hanya menentukan ruang sampel suatu percobaan ya. Materi kita hanya ruang sampel kejadian dan menentukan peluang kejadian dari berbagai situasi. Nah, perhatikan ini gambar apa? Gambar sebuah mata uang yang terdiri dari dua sisi antara angka dan gambar. Sisi angka dan sisi gambar. Nah, jadi yang dikatakan ruang sampel itu adalah sisi angka dan sisi gambar, di mana titik sampelnya angka dan gambar, jumlahnya ada dua. Kejadian muncul sisi angka dan kejadian muncul sisi gambar. Ya. Selanjutnya, kita akan melihat tentang sebuah dadu. Nah, perhatikan pada pelemparan sebuah dadu bersisi 6 ya. Ini dadu. Pernah megang dadu bukan? Ada 6 sisi ya. Ada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, angka-angka yang dimunculkan dari sini ini adalah kejadian. Kejadian munculnya angka 1, angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ruang sampel dan kejadian? Ayo. Nah, kita lihat apa itu ruang sampel dan kejadian. Nah, dari keadaan ini, maka ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya, titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga banyaknya jumlah titik sampel, NS sama dengan 6. Kejadian adalah kejadian muncul sisi angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Ya, apa itu tadi ruang sampel? Nah, kita lihat ruang sampel adalah kumpulan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan kejadian, beberapa elemen atau hasil dari ruang sampel yang sedang diamati. Nah, sekarang kita lihat ya. Coba dicari dulu. Tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Pertama, pada pelemparan 2 buah mata uang. Dan pada pelemparan 3 buah mata uang. Kita ingat kembali ya. Yang kedua, tentukan X dan banyaknya anggota X jika X menyatakan kejadian munculnya bilangan genap pada percobaan pelemparan sebuah dadu, dan X yang menyatakan kejadian munculnya mata uang angka atau gambar secara bersamaan pada percobaan pelemparan 2 buah mata uang. Nah, setelah kita pelajari tentang ruang sampel dan titik sampel, baru kita bisa mengetahui tentang peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota, dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota, maka peluang kejadian E itu adalah banyaknya anggota ruang sampel per banyaknya anggota titik sampel per banyaknya anggota ruang sampel. Di mana kisaran nilai peluang itu antara 0 dan 1. Jadi kalau sudah 1 nilai peluangnya,
maka kejadian itu pasti terjadi. Kalau 0, maka kejadiannya mustahil untuk terjadi. Contoh ini sederhana. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Nah, ingat dadu? Dadu itu memiliki ruang sampel sebanyak 6. Sisi berangka ganjil dari sebuah dadu 1, 3, dan 5. Banyak anggotanya ada 3. Ya, NS ini bukan ruang sampel ya, N sisi ganjil. Sehingga peluang kejadian munculnya angka ganjil 3/6 sama dengan setengah. Baiklah, kira-kira ada pertanyaan sampai di sini. Mari kita sikapi dengan baik tentang materi ini. Nah, silakan mencari soal-soal yang berkaitan secara sederhana tentang peluang suatu kejadian. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.